Good morning semuanya, selamat pagi, shalom semua jemaat-jemaat yang mengikuti ya, menonton live streaming ini. Apa kabar Anda semuanya? Alright, that's good. Iya. Ada delay di dalam dengan audiens yang ada di sini. But anyway, I'm so excited. By the way, Esther, terima kasih untuk kesaksian Anda, sangat-sangat diberkati. Memang Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Ada amin. Nah, mungkin ada di antara Anda yang mengalami situasi yang suka dalam musim ini. Saya ingin beritahu kepada Anda, don't lose hope. Jangan putus harapan. Pandang terus kepada Yesus, Dia akan menyediakan. Ada amin? Amin, haleluya. Baik, pagi hari ini sebelum kita mulakan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk persiapkan hati kita, hati dan pikiran kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima hal yang baru daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih karena dimanapun kami berada saat ini, kami dapat mendengar firman-Mu, kami dapat memuji dan menyembah Engkau bersama-sama dengan anggota keluarga SIB Life yang lain. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan bagi teman-teman Tuhan yang pertama kali bersama-sama dengan kami Tuhan, bersama-sama dalam ibadah online kami ini. Kami percaya Bapa di surga pada pagi hari ini ada hal yang baru yang akan Kau nyatakan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Inilah waktu-Mu, mari Roh Kudus jamah setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Alright, now saya ingin mulakan yang satu cerita. Ada satu orang, dia sedang sibuk memperbetulkan atap rumahnya. Oke. Dan sewaktu dia memperbetulkan atap rumahnya, tiba-tiba dia tergelincir daripada atap bumbung rumahnya. Tergelincir. Wow, bayangkan atapnya tinggi dan dia tergelincir, dan sebagai orang Kristen, dia orang Kristen, dalam kepala, dalam pikiran dia bilang, wah matilah nih, hanya Yesus, Tuhan saja yang boleh tolong saya nih, Tuhan sajalah. Itulah pikirannya karena dia tahu memang tidak dapat menyelamatkan dia. Sebelum dia menyebut nama Yesus, sebelum dia berteriak Yesus, sebelum pun itu masih dalam pikiran, sebelum pun dia berteriak, tiba-tiba seluarnya tersangkut pada paku, satu paku di bumbung, tersangkut. Oh, oleh karena paku itu sangkut di seluar dia tidak jadi jatuh, tersangkut wih, nasib. Terus dia beritahu, Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Oke, sudah. Nah, tidak payah tolong saya. Oke, sudah. Bagi dia menganggap bahwa ini adalah satu kebetulan saja. Seluar dia itu sangkut di paku, dia tidak jatuh, itu kebetulan. Nah, banyak di antara kita, orang Kristen, tanpa kita sadar, kita menganggap bahwa hari-hari ini Tuhan melakukan mujizat hanya yang besar-besar. Dalam acara besar baru ada mujizat. Ya, kalau masalah yang besar baru ada mujizat. Kalau masalah kecil, tidak apa-apa lah, ini kita boleh settle sendiri ini. Gitu. Ya, pagi hari ini saya mau kita belajar melihat satu daripada yang saya pasti akan mengubah cara pikir kita, cara pandang kita mengenai mujizat yang Tuhan lakukan. Nah, kita akan teruskan dalam siri khotbah kita mengenal Yesus, melihat Yesus melalui Injil Yohanes. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ke-15. Ya, buka firman Tuhan Anda, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ke-15. Alright, saya akan baca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang daripada muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, atau roti barley, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus,
Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, di sini ditulis hanya kira-kira 5.000 laki-laki. Tetapi sebenarnya dikatakan oleh ahli sejarawan, orang yang membuat research, yang mengatakan bahwa itu hanya laki-laki, belum termasuk yang wanita, ibu-ibu dan kanak-kanak. Okay? Dianggarkan bahwa jumlah orang yang ada pada waktu itu sekitar 10.000, 15.000, bahkan 20.000, ramai. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Wow. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpullah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Haleluya. Nah, apa yang Anda perhatikan, apa yang kita baca sebentar tadi merupakan satu daripada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang direkodkan, sebenarnya yang direkodkan di dalam Injil Yohanes. Alright, ada 7 mujizat dan mujizat ini, mujizat yang keempat yang direkodkan di dalam Injil Yohanes ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini merupakan mujizat yang sangat luar biasa karena spesialnya karena ianya ditulis juga di dalam 3 Injil yang lain, Matius, Markus dan juga Lukas. Ya, menarik sungguh. Nah, memberi makan 5.000 orang mukjizat ini ya adalah satu kisah yang sebenarnya sekolah minggu juga tahu, saya sendiri tahu, anak saya pun tahu juga mengenai kisah ini. Oke, nah tapi saya mau beritahu dengan kita pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang berbeza dan karena saya sendiri bila saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya merasa bahwa wow, ini betul-betul sebagai satu challenge, satu cabaran bagi saya untuk mempelajari lebih dalam mengenai apa yang firman Tuhan mau katakan melalui daripada mukjizat yang terjadi ini. Ya, jadi saya percaya tidak ada hal yang baru kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang penting kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Nah, biasanya bila firman Tuhan ini dikhotbahkan, apa yang difikirkan adalah motivasi. Bagaimana Tuhan boleh memakai apa saja. Kan biasanya satu kata-kata dorongan bilang, wah Tuhan boleh pakai kamu, apapun yang kamu ada Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh melakukan mujizat, melakukan perkara yang mustahil. Oke, ya. So, tapi saya mau kita lihat apa yang Rasul Yohanes coba sampaikan daripada semua mukjizat yang ditulis di dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30, ya, Yohanes menulis bahwa semua mukjizat ini sebenarnya banyak mukjizat yang tidak direkodkan. Terlalu banyak. Tetapi apa-apa mukjizat yang direkodkan bertujuan untuk apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Anak Allah. Ya, maksudnya bukan mukjizat itu yang menjadi fokus. Yang menjadi fokus itu adalah Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Ada amin? Ya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat melangkaui, wow, ya, melangkaui, melebihi mukjizat yang ada. Ya, melihat melangkaui mukjizat. Inggrisnya look beyond the miracles. Oke, melihat melangkaui mukjizat. Ya, ada sesuatu pelajaran yang luar biasa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita perhatikan apa maksud perkataan mukjizat. Dalam terjemahan yang lain, English, they use the word signs, wonders, miracles. Oke, nah tapi itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, perkataan mukjizat ini, tanda mukjizat ini, bahasa aslinya adalah semeon. Oke, semeon yang bermaksud adalah tanda ajaib, sesuatu yang menjadi tanda atau amaran peringatan bahwa sesuatu yang penting, sesuatu yang besar akan berlaku. Ini maksudnya mukjizat, tanda mukjizat.
Ya, satu kejadian yang luar biasa yang melampaui kebiasaan. Nah, saya mau beritahu dengan kita pada hari ini. Setiap bagaimana dengan kamu, tapi saya sendiri mengalami dahulu, bila mengalami mukjizat, bila saya melihat mukjizat terjadi, saya ingat itu hanya full stop. Oh Tuhan luar biasa, haleluya, oh mujizat. Orang orang sakit disembuhkan, ya, orang yang tidak bekerja diberi pekerjaan, oh mujizat itu saja. Tapi bila kita melihat daripada maksud aslinya perkataan mukjizat ini, itu merupakan hanya tanda peringatan atau amaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Jadi jemaat-jemaat semua yang saya kasihi, mukjizat di mana Yesus memberi makan lebih daripada 5.000 orang ini bukanlah full stop, bukannya tanda berhenti, titik nokta, bukan. Itu merupakan tanda untuk kepada kita semua untuk bersiap-siap bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Jangan berhenti di sekarang mujizat. Oh mujizat itu saja. Wah Tuhan baik. Tuhan lebih daripada itu ada sesuatu besar perkara Tuhan melakukan daripada Tuhan. Melakukan perkara tersebut yang daripada Tuhan. Ya. Now dari dalam keempat Injil ini merekodkan bagaimana Yesus melakukan mujizat tersebut. Ya, dan yang menarik di Yohanes ada bahagian tertentu yang dia spesifik sebut di dalam tulisannya dan kita perhatikan nanti, oke? Ini yang ada sedikit perbezaan dalam Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain, oke? So, katakan bersama-sama dengan saya, melihat melampaui mukjizat. Melangkaui mukjizat. Alright. Kamu tahu waktu saya bilang melangkaui jarang pakai nama itu kan. Kalau dalam bahasa pasar melihat melimpasi mukjizat. Limpas itu mukjizat. Alright. Okay. So but you understand what I mean kan? Okay. Now, pertama. Alright. Now, maaf untuk kesalahan teknik sebentar tadi. Saya tahu ada yang Anda melihat wajah saya stuck. Tapi suara saya berjalan terus begitu. Oke, this is first time terjadi. Sesi pertama tadi tidak terjadi, tapi sesi kedua, memang ada sitan ini, gitu. Ya, tapi maafkan saya. Nah, biar saya ulangi, oke. Poin yang pertama tadi, oke. Bila kita melihat melangkaui mukjizat, kita akan melihat bahwa Yesus tahu keperluan kita. Sebenarnya Yesus tahu keperluan kita. Ya, karena kita melihat kenapa Yesus buat mujizat dengan orang lain, orang ini, si ini, tapi saya tidak ada, Tuhan peduli saya kah? Sebenarnya Tuhan Yesus peduli dengan setiap kita. Ada amin. Yesus tahu keperluan kita. Jadi ramai orang datang pergi kepada Yesus karena mereka tertarik dengan mujizat, mereka mau berkat-berkat dia makan free, seperti saya katakan di ayat yang ke-60, pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Bila Yesus memperkenalkan diri dia sebagai roti hidup, the bread of life. Wow, banyak orang-orang yang mengaku bahwa kami murid Yesus, pengikut Yesus. Banyak orang-orang tersebut mulai menyingkirkan diri, meninggalkan Yesus. Mereka tersinggung. Mana boleh? Kami makan badan tubuh kau Yesus. Wah, macam mana nih? Ya, mereka tersinggung. Jadi sebenarnya kita dapat lihat mengapa mereka mengikut Yesus? Bukan sebenarnya karena mereka benar-benar sungguh-sungguh mencari Yesus, mengasihi Yesus. Tapi yang mereka cari adalah mukjizat Yesus. Mereka mencari sesuatu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mungkin ada di antara Anda pada pagi hari ini. Anda tanpa ada sadar, Anda menjadi orang Kristen, Anda ke gereja, Anda melayani sama bertahun-tahun. Untuk kepentingan diri Anda sendiri. Mungkin. Bagaimana kita tahu? Tunggu bila Tuhan menguji kita. Nah, kita lihat bagaimana Yesus menguji Filipus. Oke? Ya. Nah, sebenarnya Yesus tahu apa yang dalam hati mereka. Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka. Dalam Matius pasal 14 ayat 14 ditulis bahwa Yesus didorong oleh belas kasihan. Yesus didorong oleh belas kasihan. Yesus kasihan dengan mereka. Dan ada yang mungkin mengatakan bahwa ya memanglah Yesus ini penyayang. Yes, Yesus penuh kasih dan belas kasihan. Ya, tapi apa yang saya ingin Anda tahu pada waktu itu, pada waktu ini, ya apa saya ingin Anda tahu adalah pada waktu ini Yesus sebenarnya mau beristirahat. Tuhan mau rest, penat pelayanan. Harus ingat, Yesus waktu di muka bumi ini, dia 100% Tuhan, dia 100% manusia juga. Dia tahu lapar, dia tahu penat juga. Jadi sudah penat melayani, karena kamu baca dalam Matius kan, sebelum pasal Matius 14 itu, Yesus penat melayani, lepas itu dia penat, dia mau pergi berehat, makanya dia menyeberang. Nah orang-orang ini bilang, wih Yesus pergi menyeberang, wah mereka mau kejar dia. Yesus mau penat sebenarnya, dia mau off sudah handphone dia, begitu, no notification sebenarnya, dia mau relax bersama dengan murid-muridnya. Tetapi karena dia digerakkan oleh belas kasihan, dia memberikan apa yang mereka mau, makanan yang mereka mau. Wow, itu Tuhan kita. Ya,
Yesus tahu keperluan Anda. Jangan menganggap bahwa Yesus itu terlalu sibuk. Jangan menganggap bahwa pada hari ini, pastor saya rasa Tuhan itu terlalu sibuk lah. Mungkin yalah ada lagi isu yang lebih besar, isu COVID-19 lebih besar lah. Ya, apa saya paham juga kalau Yesus tidak peduli saya. No, Yesus berbelas kasihan. Yesus tahu apa keperluan Anda. Amen. Ya, yang penting Anda hanya perlu datang kepada Yesus. Ya, Yesus tahu kita sebenarnya manusia, kita ada 3 keperluan yang utama. Oke, keperluan fisikal, keperluan jiwa yaitu emosi kita, dan juga keperluan rohani. Pada waktu itu apa yang jelas kita lihat ada keperluan fisikal. Mereka lapar. Nah, saya mau highlight satu perkara, oke? Pada waktu ini yang lapar adalah orang ramai. Murid-murid Yesus sebenarnya mereka diminta oleh Yesus untuk melayani orang-orang yang lapar ini. Makanan ini, mujizat ini bukan dilakukan karena murid-murid Yesus lapar, bukan, tapi karena orang ramai lapar. Ya, tapi Yesus tahu bahwa ada satu pengajaran yang penting yang dia mau sampaikan kepada murid-muridnya juga. Oke? Nah, jadi saya masih ingat, kadang-kadang kita waktu MCO beberapa bulan yang lalu ada satu jemaat yang saya kontak. Saya tanya dengan dia, kamu ada perkara doa kah? Ya, because yalah macam saya sendiri pun sebagai pastor, saya perlu sokongan doa. Apalagi waktu musim PKP dulu, MCO, saya perlukan kasih karunia Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, bagaimana untuk bekerja di rumah dan menjaga anak dan sebagainya. Dan saya tanya jemaat ini, saya bilang, so macam mana pekerjaan? Pekerjaan baik pastor, macam mana keluarga? Semua baik pastor, ya. And then saya kata, ada apa-apa perkara doa yang kamu mau saya doakan? Dari reply saya, oh tidak apa pastor, semuanya baik-baik saja. Ya, doakanlah itu frontliners, doakanlah supaya keadaan COVID-19 ini menjadi lebih baik. Saya bilang, oke. Wah, ya kita doakan kan, betul. Tapi saya mau tanya dia, kalau ada keperluan doa. Tapi dia kata tidak apa-apa pastor, doakanlah supaya jemaat semua baik-baik. Ya, itu memang dalam doa kita. Tapi saya mau tanya dia, kalau ada bukan doa. Kadang-kadang kita merasa macam ini. Ya, saya ada kerja, saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada harta. Ya, semua oke. Tadi saya tidak keperluan. Ya, rohani, ya saya oke. Saya pergi ikut online service juga setiap minggu, oke. Saya ikut Thursday Night Live, Saturday Morning Breakfast. Saya oke, tidak keperluan. Ya, pastor tolonglah doakan mereka nih. Nah, yang jajal-jajal ini yang tidak ikut kebaktian ini. Kita menganggap bahwa kita tidak keperluan. Kamu tahu apa? Yesus tahu ada keperluan. Bahkan Yesus tahu sendiri murid-muridnya dan orang-orang ramai pada waktu itu bukan hanya saja ada keperluan fisikal tapi keperluan rohani yang mereka sendiri tidak sadar. Pada pagi hari ini saya berdoa agar Tuhan membuka mata Anda untuk agar Anda melihat bahwa sebenarnya bukan saja kamu ada keperluan fisikal, tapi kamu ada keperluan rohani yang Tuhan sendiri mahu memenuhi keperluan tersebut. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga 33, apa yang berlaku adalah murid-murid Yesus baru balik daripada pelayanan mereka. Oke, mereka berkumpul kepada Yesus waktu ini sebelum mujizat yang memberi makan 5,000 orang itu tahu. Jadi mereka datang bilang, Yesus, mau kasih update. Mungkin kau sudah baca di Facebook kami, di Instagram lah, tapi saya mau kasih update dengan kau lah. Kami pernah melayani sampai kami tidak sempat makan. Ya, mereka pernah melayani, memberitakan Injil. Yesus mengutus mereka untuk berdua-dua pergi menyanyi Injil. Terlalu sibuk sampai tidak sempat makan. Nah, Yesus pun sendiri kan tahu macam rasa dia penat begitu. Jadi apa yang Yesus katakan? Mari kita pergi rehat. Petrus kau pergi cari Airbnb, mana tahu ada tempat untuk kita relax yang ada swimming pool begitu kan? Oke. Yesus tahu keperluan mereka mau rehat. So mereka menyeberang, tapi kau bayangkan apa yang berlaku? Sudah sampai di seberang, mau rehat kan? Bayangkan mindset sudah ready. Mungkin Petrus sudah siap bawa pelampung dia, swimming suit dia mau berenang, mau relax lah. Datang ramai orang, oh Yesus, orang sakit lah, orang tempang. Alamak. Petrus cancel to Airbnb. Wah, imagine like, Yesus tahu keperluan murid-murid dia. Tapi Yesus tahu bahwa ada keperluan yang besar. Dan mukjizat ini pun dia lakukan lebih daripada sekadar memenuhi perut yang kosong tahu. Dia mau bagi tahu, you know what, saya tahu kau penat, Oke, tapi ada satu pengajaran yang saya mau ajar beritahu dengan kamu. Ya, wow. Bayangkan kalau kamu bersama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Sudah penat kan? Like, Yesus ini overtime kan? Kami kena bayar kan nih overtime. Mereka penat. Tapi Yesus tahu
ada keperluan rohani yang mereka tidak sedar mereka ada. Kita akan lihatnya, oke? Nah, dalam ayat yang ketiga, oke? Ya, Yesus bertanya kepada Filipus, oke? Sorry, dalam ayat yang ke-5. Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Memang menariknya, dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, tidak disebut nama siapa yang akan panggil dan sebagainya. Hanya Yesus beritahu murid-muridnya, kasih makan ini orang. Tapi dalam Injil Yohanes disebut secara spesifik, Filipus. Filip, sini kau. Apa dia Yesus? Di mana kita mau dapat beli makanan ini? Beli roti. Wow, spesifik pakai nama Filipus. Alright. Now, dikatakan bahwa kenapa Yesus panggil Filipus? Tidak disebut secara spesifik di sini. Kenapa? Ya, tapi satu kemungkinan adalah karena Filipus berasal dari sana, Bethsaida. Itu dia punya hometown, kampung halaman dia. Oh, saya tahu nih, ini Yesus, ini saya punya kawasan jajahan saya nih, saya tahu. Mana tempat beli roti yang paling sedap, pau yang paling sedap, saya tahu. Mana beli bubble tea yang paling sedap, seperti itu. Jadi dianggap bahwa Yesus panggil Filipus untuk itu, karena dia cukup berpengetahuan dengan tempat tersebut. Ya, nah bila ditanya, Filipus, di manakah kita akan membeli roti ini untuk bagi makan semua orang? Nah, kamu rasa Yesus tidak tahukah bahwa mereka tidak mampu untuk melakukannya? Yesus tahu. Tapi kita melihat dalam ayat 5, dikatakan bahwa Yesus tanya Filipus untuk apa? Menguji dia, menguji, tes. Ya, oh kau memang orang dari Bethsaida? Oke, saya tes kau. Wah, jadi Filipus ingat, oh nih Yesus nih mau menguji saya nih. Saya tahu di mana tempat yang beli roti yang sedap-sedap, yang panas-panas lagi. Saya tahu berapa harga sekarang ini begitu, naik 3 sen sudah. Saya tahu. So mungkin yang Filipus seperti itu. Nah perhatikan, ya, bila Yesus tanya Filipus seperti itu, soalan yang Yesus tanya ini kan menarik betul, karena itu berbicara mengenai logistik dan juga ekonomi. Wah, karena di mana kan tempat? Mereka di kawasan yang tinggi, mau cari tempat. Wah, ada masalah apa? Masalah logistik. Di mana mau beli, di mana. Lepas itu masalah ekonomi lagi, uang. Makanya waktu Filipus menjawab, wah Yesus tidak cukup. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya, 200 dinar adalah kira-kira gaji untuk 200 hari. Oke, ya, 200 hari. Bayangkan bilang gaji untuk 200 hari pun tidak cukup nih untuk bagi makan semua. Bayangkan, Yesus tanya di mana mau beli roti. Kalau Filipus, kalau saya jadi Filipus, saya kan jawab lah, oh itu di kedai sana, si Ahok lah saya sebut, just mention the name. Kedai sana gitu, beli pau, anti itu yang ada jual pau, saya tahu nih tempat ini, waktu saya kecil saya beli sana. Ya itu kan jawaban dia kan. Tapi bayangkan nih, Filipus pandai dia kan, macam jadi pada Yesus. Oh Yesus, saya tidak mau buang karen kau lah, oke saya beritahu kau saja. Dari segi perhitungan saya, tidak cukup ini, memang tidak cukup. Lepas itu Andrew pula, Andreas pula datang. Ya, Yesus, ini yang saya dapat cari ini. 5 roti jelai ataupun dalam terjemahan yang lain kita versi Borneo menggunakan barley, roti barley. Memang dia roti barley, oke. Yesus, saya hanya jumpa 5 roti roti barley dan juga 2 ikan. Kalau Andreas hanya berhenti di sana, luar biasa kan? Bilang, Andreas besar iman kau. Yes, kita boleh melakukan sesuatu. Tapi apa yang Andreas katakan? Kita hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi kan, apa hal yang boleh kasih makan semua orang ini? Alamak. Andreas pun fail dia punya tes. Sudahlah Filipus fail, Andreas pun fail. Karena sebenarnya yang Tuhan, kenapa Tuhan mau uji kita sebenarnya? Kenapa Tuhan mau tanya mereka? Bukan karena Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi tujuan Yesus menanya mereka, menguji mereka, mau mengubah perspektif mereka. Tuhan menguji kita supaya kita dapat melihat dari perspektifnya, dari cara pandangnya, bukan cara pandang kita, manusia. Karena bila Yesus tanya Filipus dan tengok Andreas, mereka bagi jawaban berdasarkan perspektif manusia. Lalu, Tuhan mau memenuhi keperluan kita, tapi dia mau uji kita supaya kita lihat daripada perspektif dia. Baru kita sadar, mengapa Tuhan tidak berikan saya ini? Mengapa saya dapat ini dan bukan yang ini? Ya, Tuhan mau menguji kita supaya mengubah perspektif kita. Ya. Yesus bukan saja mau memberikan kamu tahu yang roti ini,
Roti ini simbolik sebenarnya. Dan Yohanes ini sebenarnya walaupun kita baca cukup simpel, tapi ada maksud yang dalam yang kita harus temukan. Roti ini sangat simbolik. Bila Yesus berkata memberikan tubuhnya, memecah-mecahkannya, Yesus menyediakan, sebenarnya ada maksud di sebaliknya. Nah, Yesus beritahu dengan mereka bahwa, hey, you know what? Dalam waktu seperti ini, memang kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kamu tidak uang, kamu tidak roti, tidak sumber. Tapi saya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Nah, mungkin ada di antara Anda pertama kali mendengar perkataan apa? Yehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Yang apa itu? Apa itu? Nah, ini first muncul dalam Kejadian pasal yang ke-22. Oke, di mana Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan satu-satunya anaknya pada waktu itu Isaac, Ishak. Ya, dan apa yang berlaku sampai di Gunung Moriah, oke, Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, api dan kayu ada di sini, tapi mana itu domba untuk dipersembahkan, untuk dibakar? Ayat 8, Abraham menjawab, Tuhan sendiri akan menyediakan. Tuhan itu Jehovah Jireh. Wah, Ishak tanya, Bapak, mana tuh domba? Abraham jawab dia, Jehovah Jireh. No, don't worry, jangan kau khawatir. Ya, Tuhan sedang menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Abraham melihat ke atas dan apa dia lihat? Melihat seekor domba jantan yang ditangkap di tanduk, di semak itu. Oleh itu Abraham pergi dan mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran untuk menggantikan anaknya. Ayat 14 dikatakan pada waktu itu adalah di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Yesus Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yesus adalah Jehovah Jireh. Sama-sama katakan bersama-sama dengan saya. Yesus adalah Jehovah Jireh. Kamu mungkin tidak memiliki pekerjaan saat ini. Ya. Gara-gara PKP ini kamu mungkin kehilangan pekerjaan, sedang mencari. Simpanan sudah mulai kurang. Yesus adalah Jehovah Jireh yang akan menyediakan apa yang Anda perlukan. Orang lain tidak tahu. Yesus tahu. Ya. Mungkin kamu ada pekerjaan tapi company kamu macam yang alamak macam mau tutup sudah nih. Pastor macam mana nih? Macam mau tutup sudah nih. Jangan khawatir. Yesus adalah Jehovah Jireh. Ya. Mungkin kamu sukar untuk bersyukur kepada Tuhan karena kamu melihat banyak orang diberkati Tuhan waktu PKP ini. Orang diberkati ini dan pekerjaan mereka masih ada. Bahkan ada yang naik pangkat, naik gaji lagi. Saya kenal. Waktu PKP ini kena kasih naik gaji lagi. Haleluya. Mungkin kita cemburu, aduh Tuhan, apalah dosa saya. Orang ini naik gaji, saya tidak. Jangan khawatir. Yesus adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Ya. Hanya perlu kita cari Yesus, kita tanya Yesus, izinkan dia mengubah cara pandang kita sama seperti perspektifnya dari perspektif dia. Ada amin? Bila hari ini kamu mengalami kesusahan, kesukaran, ingat ini adalah suatu pengujian. It's a test, satu ujian. Alright? Respon dengan benar. Lihatlah melangkaui mujizat yang ada. Karena Anda akan tahu bahwa Yesus tahu keperluan Anda. Yang kedua, ya, bila kita melihat melangkaui mukjizat, kita akan melihat bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat melalui siapa dan apapun. Ya, Tuhan Yesus boleh melakukan mukjizat melalui siapapun, apapun. Ya, bila Andreas beritahu kepada Yesus, Yesus, ini ada seorang budak saya jumpa tadi, itu dia bawa makanan dia, saya minta saja begitu. Ya, ini kesian budak tuh kan, dia pun tidak tahu yang, dia punya bekal dia tuh akan kena gunakan untuk sebagai apa, mukjizat. Mungkin bagi dia sendiri saja mama dia bagi kan, tapi bayangkan ada satu uncle jumpa dengan dia, Uncle Andreas, budak, bagi kau punya makanan. Nah, saya mau beritahu dengan kamu sangat luar biasa. Nah, mungkin ada di antara Anda, kamu merasa kamu seperti budak tersebut, anak kecil tersebut. Ya, 5 roti, 2 ikan, apalah ini, Bagus lagi Tuhan Yesus panggil si Anu yang lebih bertalenta, lebih berbakat, lebih tampan, lebih ngam di depan screen. Lebih mampu melakukannya. Apa yang saya ada? 5 roti, 2 ikan, apalah. Kamu tahu, jangan-jangan
ada Andreas yang selama ini datang kepada Anda, tanya kepada Anda, maukah kamu memberikan apa yang kau ada pada Yesus? Jangan-jangan ada orang datang pada Anda, tapi Anda bilang, "Nalah, apa lebani, biasa saja kampung-kampung." Kan? Ataupun mungkin Anda seperti Andreas, tidak apa-apa. Ini bicara mengenai saya dan Pastor Dan lah, gereja kita. Kami ini seperti Andreas, mau mengendalikan kamera, setting semua untuk live service ini, pengetahuan kami terbatas. Oke, bolehlah sih, tapi tidak tahu secara teknikal. Tapi kami tahu siapakah anak-anak kecil yang kami harus approach. Bolehkah tolong untuk siap-siapkan ini? Pastor, saya tahu ini siapa. Oke, good. Jumpa lagi anak kecil yang lain. Kau bagus loh, kau iPhone 11 Pro lagi tuh. Bagus kan untuk media. Wow, ya kan? Saya tidak ada. Saya tidak ada iPhone 11 Pro, saya tidak ada kemahiran pengalaman, saya tidak bekerja di dalam satu syarikat multimedia yang terbesar di Malaysia, saya tidak pengetahuan seperti itu, tapi saya tahu siapa yang saya boleh cari. Nah, saya menjadi Andreas. Atau mungkin kamu ada satu proyek, satu perkara yang Tuhan mau percayakan pada kamu, tapi kamu sadar bahwa ya saya macam Andreas ini, tidak apa-apa nih. Carilah anak-anak kecil, carilah orang, ya, yang Anda boleh hubungkan dengan Tuhan. Bayangkan, luar biasa, oke? Dua karakter nih, Andreas dan anak kecil. Mungkin kamu anak kecil, mungkin kamu Andreas. Tanya diri kamu sendiri, right? Nah, roti jelai, roti barley ini sangat menarik sebenarnya, oke? Pertama kali, Andreas, murid-murid Yesus, sebenarnya mereka tidak ada makanan. Kalau perhatikan, mereka langsung tidak makanan bersama-sama dengan mereka. Ingat mereka baru balik dari pelayanan. Dan Yesus sendiri pun beritahu dengan mereka, waktu Yesus mengutus mereka untuk pergi menginjil, Yesus katakan, jangan bawa apa-apa. Ya, jalan saja kamu orang. Ada tuh nanti, ada tuh makanan, ada tuh tempat tinggal. Bayangkan mereka ada simpanan dan sebagainya. Nah, makanya Andreas bilang, macam mana mau cari makanan nih? Jadi dia ada inisiatif. Ya, kadang-kadang kita menggunakan ayat firman Tuhan ini untuk mengatakan bahwa apapun yang kamu ada Tuhan akan memakainya. Well, puji Tuhan, yes. Kalau kita melihat daripada perspektif anak kecil, apapun yang ada. Tapi kalau kita melihat daripada perspektif Andreas, kosong. Tiada satu apapun. Ya, Tuhan mau memberitahu kepada kita pada hari ini, gitu. Kau melayani ya, kau sudah hebat ya. Saya sebentar dengan kau. Ada perkara yang kau pun memang tidak dapat buat. Kau mesti minta pertolongan daripada orang yang biasa-biasa. Ya, jangan menganggap pastor, hamba-hamba Tuhan yang pendeta-pendeta, pangkat tinggi. Jangan menganggap bahwa kami sebagai hamba Tuhan ini tidak memerlukan Anda. We need you. Right? Nah, berbicara mengenai roti jelai ataupun roti barley begitu. Ini mungkin bukan sesuatu yang familiar atau biasa bagi kita. Mungkin dalam konteks kita, apakah makanan yang paling basic? Kalau tidak beras apa tuh? Ubi kayu kan, zaman-zaman perang Jepun kan, ya, ubi kayu, tidak beras, ubi kayu itu yang paling basic. Kau makan ubi kayu kau, wah miskinnya. Tapi hari-hari ini, banyak kafe dia prepare ubi kayu yang kena masak dengan bagus sekali, ada cheese lah, hipster sikit begitu. Tapi poinnya di sini adalah apa? Roti jelai ini adalah makanan yang paling basic, makanan untuk orang-orang miskin. Paling senang kena buat. Bukan lagi tidak perlu ada yang macam special punya, simple betul. Ya, roti tidak beragi untuk orang-orang miskin. Nah, bayangkan anak kecil ini hanya ada itu. Andreas bertemu dengan dia dan dia memberikannya kepada Tuhan. Ya. Yesus menggunakan roti barley yang sederhana untuk memberi makan orang ramai. Sesuatu yang kelihatan biasa, murahan, ya, sederhana. Tuhan Yesus dapat gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mungkin kamu menganggap bahwa talenta Anda, kemampuan Anda, pengalaman Anda, pastor biasa saja nih, macam itu roti barley, macam itu ubi kayu saja. Ya, Tuhan boleh memakai Anda. Asalkan Anda berkata apa? Yes. Ya Tuhan, saya siap. Saya bersyukur sebagai pastor di SIB Life, saya bersyukur karena di gereja kita banyak orang-orang yang berkatakan, ya, yes Lord. Ada beberapa di antara Anda yang mendapat message daripada saya selalu katakan, thank you for saying yes to Jesus. Ya, kalau bukannya kami bilang approach, kau boleh bantu pelayanan kah?
Kamu bukan berkata ya kepada kami pastor, tahu. Kamu berkata ya kepada Yesus. Kamu berkata bahwa ya Yesus, ini yang saya ada, 5 roti 2 ikan, ini yang saya ada. Mujizat terjadi. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 hingga 29 mengatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa yang bodoh bagi dunia. Aduh, kamu rasa macam saya paling kecil ini. Nah, ingat. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Kalau kamu menganggap bahwa diri kamu tidak berarti, tidak penting dalam masyarakat, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau Tuhan memilih kita, memanggil kita, memakai kita untuk pelayanannya, jangan kita bermegah diri. Ya, tujuan dia apa? Bila Tuhan memakai kita, supaya kita memuliakan nama Tuhan, supaya namanya ditinggikan, namanya dimuliakan. Ada amin? Ya, Jesus qualifies the unqualified. Okay, di SIB Live, first time saya dengar ini bila pastor, saya lupa waktu bila, so it's a few years ago. I was like, wow, betul. Yesus melayakkan, ya, mereka yang tidak layak. Saya tidak layak, ya. Kalau kamu tanya dengan saya, layakkah saya untuk berada di hadapan ini menjadi lead pastor berkhotbah? Tidak layak. Banyak lagi orang yang lebih layak. Tapi saya belajar satu hal, katakan ya kepada Yesus dan Tuhan akan memakai saya. Itu juga akan terjadi dengan Anda, ya. Nah, jadi semua orang tahu bahwa yes, pastor, terima kasih pastor, saya sangat terdorong dimotivasi apa yang ada pada saya mau berikan kepada Yesus. Tapi ada satu masalah di sini. Masalahnya adalah apa? Semua orang suka mujizat, tetapi tidak ramai orang, ya, bahkan saya sudah katakan ramai orang menolak bila Yesus mau mereka taat terlebih dahulu. Kamu tahu untuk mujizat terjadi, kalau kamu baca, kan saya katakan ini kan cerita yang selalu kita dengar. Kalau kamu perhatikan, mujizat itu terjadi apabila murid-murid Yesus taat. Apa Yesus buat? Oke, kamu bagi. Bayangkan kalau saya salah satu 12 murid Yesus, saya katakan, alamak Tuhan, berapa saja ini? Tapi itu mujizat, roti dan ikan itu dimultiplikasi bertambah banyak bila mereka membagikan. Bolehkah Yesus petik jari saja macam apa? Yalah, oke. Thanos petik jari saja, pum, turunlah itu roti semua. Boleh kan? Tapi Yesus tahu bilang, saya mau pakai mereka nih. Mereka anggap mereka nih biasa-biasa. Wow, saya pakai mereka untuk yang biasa. Tuhan memakai murid-muridnya. Tuhan memakai Anda. Ya, yang penting Anda belajar untuk taat. Mustahil? Yes. Belajarlah untuk taat. Andreas, Filipus, dan murid-murid yang lain tahu bahwa itu mustahil untuk memberi makan orang begitu ramai. Ya. Tapi dengan sedikit roti dan ikan, Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. You know, saya mau kongsikan sedikit kesaksian saya. Saya tidak kongsikan waktu first service just now. You know, saya dibesarkan di dalam memang keluarga yang melayani dan memang dibesarkan dalam gereja bahasa Malaysia. Oke, dan saya sudah biasa melayani dalam gereja bahasa Malaysia. Oke, jadi saya punya tata bahasa, intonasi saya, saudara-saudara semua. Memang gereja bahasa Malaysia punya pukulan lah. Oke, now bila joining di SIB Live, oke, saya masih ingat tahun 2018, oke, bila kita masuk ke Live Home, kita ada satu kebaktian saja. Oke, itu pun bilingual lah, ada BM dan English sedikit. I'm okay with that, I'm fine. But Pastor Dan katakan, we start English service. Wah, kebaktian bahasa English begitu. Cara yang mudah adalah apa? Saya katakan, Pastor, because you are senior pastor, I give you the honor to preach on English service. Biar saya di bahasa Malaysia. I mean, I can do that, right? But you know, knowing our senior pastor, he would take no for an answer. So, dia bilang, no, you preach. Wow, waktu itu agak mencabar juga. No, my English okay juga lah. SPM pun satu lah. Okay, I mean, okay. But I don't know. Kamu tahu, conversation punya English dengan preaching punya adalah berbeza. Okay? Yes, no. Kepala saya itu pening waktu kalau saya khotbah English because I have to translate it. Banyak istilah-istilah yang saya belajar. Saya bukan membesar dalam keluarga Christian dan gereja BM. Banyak istilah yang saya belajar selama ini dalam BM. Lepas itu saya translate pergi English. Mencabar. Yes, no. Sudahlah gagap. Khotbah dalam bahasa English lagi. So saya bilang, wah tidak mampu nih Tuhan. Saya tidak mampu. Tapi sebagai Pastor Dan saya lah. Okay. Tapi dalam hati, siapa tahu kan. You know,
Di akhir tahun 2018, saya mendapat jemputan daripada sebuah gereja di Kuching. It's an English church. Dan ini pun kena rekomen oleh Pastor Dan. Ada saja. For youth camp. Okay, ini gereja bahasa English. Begitu, saya kena kontak lah. Terus saya bilang, aduh, saya beritahu, Pastor, gereja ini kontak saya. Ya, ask them to contact you. What? Orang baru mau biasakan diri berkhotbah dalam bahasa English. Terus di hujung tahun itu. But anyway, puji Tuhan, tidak jadi itu camp. I think mereka panggil pengkhotbah lain. Haleluya. Tapi kata apa dia bilang? Pastor Wagner, 2019, we will contact you. Bayangkan, kena book untuk 1 tahun. Macam diorang tahu-tahu saja begitu kan. Pastor Wagner, kami bagi chance kamu untuk kasih polish kau punya preaching in English for 1 whole year. Saya ingat mereka lupa. Bulan Ogos tahun lepas. Hi Pastor, you remember us? Ya. Dan dipendekkan cerita, tahun lepas pada bulan Disember, saya menjadi pengkhotbah utama mereka punya youth camp. Kami, habis semua. Saya punya kuota bahasa Inggeris saya habis pada waktu itu. Memang ada gagap-gagap juga, tapi saya bersyukur. Karena saya ada 5 roti dan 2 ikan, saya bagi sama Tuhan Yesus, dia pakai untuk mujizat. Hidup juga saya lah. Puji Tuhan. Siapa sangka? Ya, SIB Life pada hari ini, siapa yang sangka kita boleh beradab seperti ini? Itu semua karena kita belajar untuk memberikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Ada amen? Amen. Haleluya. Poin yang ketiga, bila kita melihat melangkaui mukjizat, kita akan sedar, kita lihat bahwa Yesus itu lebih besar daripada Musa. Lebih besar daripada Musa. Nah, sekiranya Anda bertanya kepada orang Yahudi pada zaman itu, pada zaman Yesus, kamu tanya dengan orang Yahudi, siapa kamu punya hero? Siapa kamu punya nabi yang kamu agung-agungkan? Kebanyakan mereka, 100% akan berkata apa? Musa, Nabi Musa. Oh ya, karena Nabi Musa lah yang memimpin mereka keluar daripada tanah Mesir. Nabi Musa lah yang dimana mereka melihat datuk nenek moyang mereka mengalami mujizat air terbelah. Air terbelah. Nabi Musa lah juga yang dimana mereka mendapatkan itu 10 hukum itu di atas gunung. 10 hukum. Musa. Ya, saya percaya kalau ada brand Moses, mereka akan pakai itu jenama t-shirt Moses, jam Moses. Kau Moses, kau tidak Moses kah? Bisa. Not in trend. Musa diagung-agungkan. Nah, dan memang Musa adalah satu figur yang terpenting bagi bangsa Israel. Tapi Yesus begitu dengan mereka. Okay? Nah, saya mau kamu perhatikan ini. Dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat ketiga mengatakan ini. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar. Ia di sini berbicara mengenai Musa. Sebab Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunkan. Tuhan pencipta segala sesuatu. Ada amin. Apa yang mujizat dilakukan oleh Musa sebenarnya itu berasal daripada Tuhan. Dan Yesus itu kita belajar di awal daripada siri khotbah kita. Ya, Pastor Dan banyak mengupas mengenai siapakah Yesus itu. Siapakah itu Yesus? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, Yesus lebih besar daripada Musa, sudah pasti. Ya, Musa manusia biasa. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Siapa lagi hebat? Yesus lah. Tetapi banyak orang, bahkan orang-orang yang pada waktu itu, mereka melihat bahwa Yesus itu sama taraf dengan Musa. Ya, pada waktu itu peristiwa yang diingati oleh mereka pasti Keluaran dalam 19:20 bila Musa turun daripada Gunung Sinai mendapat 10 hukum. Apalagi waktu Yesus buat mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan kepala mereka, iya. Saya masih ingat, saya punya datuk hari itu bagi tahu. Waktu dulu dorang di padang gurun, Tuhan menurunkan mana dan juga puyuh untuk mereka makan. Wah, ini macam Yesus. Wow, ini macam Musa nih. Wow. Ya, pasti mereka bilang, wih, ini baru dia sakti ini. Nabi sakti ini. Nah, mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang nabi yang sama taraf seperti Musa. Ya, beza dia, Musa sudah meninggal. Ya, ini masih hidup nih. Muda lagi tuh, handsome lagi tuh, single. So, saya mau ikut dia. Ya, karena satu hal lagi yang mereka ingat adalah dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Mengatakan bahwa ini Musa bagi tahu kepada bangsa Israel. Sebab seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku. Ini Musa katakan, ada satu orang akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, Musa begitu kepada bangsa Israel mengenai kedatangan Yesus. Ada satu orang yang akan datang lebih besar daripada saya.
Musa beritahu bangsa Israel, kamu dengar dia. Ya, pasti waktu itu mereka ingat bila mereka melihat Yesus buat mujizat, mereka bilang, ini baru dia. The new Moses, Musa yang baru, sakti ini, habislah nih bangsa, habislah nih kerajaan Roma nih, habislah nih. Tanpa kita sadar, dalam hidup kita ada Musa-Musa yang kita sama tarafkan dengan Yesus, bahkan tanpa kita sadar mengambil alih tempat Yesus dalam kehidupan kita. Ada Musa-Musa dalam kehidupan kita. Tak percaya? Oke, tengok nih. Oke. Musa bagi kita dalam konteks kita yang modern hari ini adalah pemimpin rohani. Kamu tahu kalau ada orang bilang, pastor saya bilang kan, sikit-sikit, pastor saya bilang kan, jangan buat macam tu, pastor saya bilang kan, ini ya, pastor mereka sudah menjadi Musa bagi mereka. Apalagi Musa dalam kehidupan kita tanpa kita sadar adalah pengkhotbah tertentu. Yes, mungkin ada kamu tahu, Pastor Wagner punya khotbah dari Yohanes pasal yang 6 nih mengenai mujizat ini kan, tidak apa sakti bah. Ada satu pendeta, saya tengok dia punya online video dia, berkali-kali saya tengok, powerful loh, dia khotbah, powerful. Sama saja tapi lebih powerful daripada Pastor Wagner begitu. Itu menjadi Musa. Ada mungkin pastor-pastor yang kamu agung-agungkan. Berhati-hati. Itu adalah Musa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sadar, kita lebih mengagungkan mereka daripada Tuhan, ataupun kita menyamakan mereka dengan Tuhan. Berhati-hati. Bahkan, apalagi Musa kita. Oke, ya. Mungkin ada orang yang kita katakan, wah saya sakit. Mesti saya mau pergi jumpa dengan pastor ini, baru saya sembuh. Kan bangsa Israel seperti itu. Mereka tidak berani untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka pakai Musa. Musa kau beritahu sama Tuhan. Musa kau tolong beritahu dengan Tuhan. Apa Tuhan beritahu dengan kau Musa ya? Mereka tidak berani direct dengan Tuhan, mesti mau ada perantara. Jangan-jangan ada antara kita, ada Musa dalam kehidupan kita. Ya. Tidak maulah pergi SIB Live, saya mesti mau pergi gereja ini sebab ada pendeta yang powerful. Kalau tumpang tangan, mesti saya sembuh. Tumbang saya begitu. Powerful lah. Saya mesti pergi ikut kebaktian di stadium sana itu. Biarlah saya terpaksa terbang, beli tiket kapal terbang, sewa hotel begitu. Yang penting bila saya masuk dalam stadium itu, saya mesti di depan sekali. Mesti itu pendeta tempias dia pun kena dengan saya sembuh. Itu adalah Musa atau dalam kehidupan kita, berhati-hati dengan itu. Yesus adalah lebih besar daripada Musa yang ada pada kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, haleluya. Kenapa diam-diam saja? Memanglah kamu online, kamu tidak mendengarkan. Mungkin ini berbicara mengenai diri kita kan. Karena ini waktu saya mempersiapkan khotbah ini, kena saya. Aduh. Ya. Jangan kamu lihat di luar ini oke, tapi dalam ini, banyak luka-luka. Tuhan tegur saya. Ini kau punya Musa ini. Kita belajar bersama-sama. Yesus lebih besar daripada Musa, Yesus lebih hebat daripada pastor-pastor pengkhotbah yang Anda kenal, yang kamu andalkan, yang kamu buat muka pastor itu pengkhotbah itu sebagai profile picture kamu punya screen di phone punya itu. Yesus lebih besar daripada orang-orang tersebut. Ya, kamu tahu Yesus boleh pakai sesiapa saja. Yesus boleh pakai apa? Keldai, donkey. Bayangkan, Yesus boleh pakai keldai. So, lihatlah melangkaui mujizat yang dilakukan. Look beyond the miracles. Alright. Nah, yang terakhir, last but not least, orang putih bilang, yang terakhir. Bila kita melihat melangkaui mukjizat yang Yesus lakukan, kita akan melihat dengan jelas bahwa sebenarnya agenda Yesus lebih tinggi daripada agenda saya. Agenda Yesus lebih tinggi daripada agenda manusia. Ya. Apa yang terjadi adalah dalam ayat yang ke-14, ketika orang itu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ya, mereka katakan, ini benar-benar nabi, ini macam Musa ini betul. Ya, ini memang nabi yang hebat yang diutus untuk menyelamatkan bangsa kita nih, ya. Ayat 15. Oleh itu, ketika Yesus menyadari bahwa mereka akan datang dan mengambilnya secara paksa, membawa dia secara paksa untuk menjadikannya raja. Yesus tahu apa agenda mereka. Mereka ramai-ramai begitu. Mungkin ada orang offer, Yesus kamu marketing manager kah? Kamu punya campaign punya manager? Kamu punya fashion consultant kah? Yesus tahu mereka datang kepada Yesus, berbaik-baik dengan Yesus, coba rapat dengan Yesus. Sebab apa? Mereka mau menjadikan dia sebagai raja mereka. Nah, pertanyaan dia, pastor oke bahkan jadi raja? Memang Yesus raja. Di sini Yesus tahu bahwa
Raja yang mereka maksudkan bukanlah raja yang bertakhta dalam kehidupan kita. Yesus kan itu raja yang berkuasa dalam kehidupan kita, bukan. Raja yang mereka maksudkan adalah raja yang akan memerintah bangsa Israel. Dan pada waktu itu bangsa Israel di bawah takluk kerajaan Roma, ya. Jadi bilang, ya, bagus nih kerajaan Roma nih begitu. Bagus ada kalau Yesus menjadi raja. Nah, itu agenda mereka. Tapi agenda Yesus jauh lebih tinggi daripada agenda manusia. Mungkin kamu selama ini berdoa, Tuhan, saya berpuasa, saya berdoa, Tuhan, lakukan mujizat, Tuhan, kau tahu Tuhan Yesus, kalau saya buat ini Tuhan Yesus untuk kau Tuhan. Yesus tahu apa yang kita dalam hati dan pikiran kita. Bersyukurlah jika ada hal yang Tuhan tidak lakukan dalam kehidupan, tidak lakukan sesuai dengan permintaan kita. Bersyukurlah. Sebab karena dia tahu, kalau dia berikan ini akan membawa kita banyak kemusnahan daripada sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada kita. Ya. Tuhan tahu agenda kita. Ya. Saya pengalaman saya sendiri. Saya pernah satu kali saya mau lulus exam. Ini klasik lah, ini memang klasik lah, oke. Mau lulus exam saya, waktu saya belajar di Kuala Lumpur. Saya bilang, Tuhan, saya mau lulus exam, saya mau dapat good grades. Oleh itu Tuhan, saya akan melayani Engkau setiap minggu. Kau panggil saya pelayanan main musik kah Tuhan, apapun lah saya mau. Saya akan setia ke persekutuan doa, saya akan baca firman Tuhan, semua. Saya beritahu dengan Yesus, Yesus saya buat ini semua untuk Kau. Tapi Yesus tahu agenda saya. Agenda saya adalah supaya saya gunakan dia untuk buat saya lulus. Yesus punya agenda jauh lebih tinggi, lebih besar daripada agenda kita. Tuhan Yesus tahu. Ya. Mungkin ada di antara kita menganggap Yesus ini sebagai salah satu Tuhan, safety net. Salah satu daripada macam langkah-langkah keselamatan. Saya punya account sini, account saya, bank saya bagus, saya punya investment bagus, rumah saya sudah ada, sudah kawin, ada anak, Yesus simpan di pocket sini. Itu selamat sedikit lah. Ada kereta lagi, oke, good. Tanpa kita sadar, kita menganggap bahwa kita boleh simpan Yesus dalam pocket kita. Bila ada emergency, Yesus tolong saya. Kau ngerti kalau Tuhan Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Ya, Yesus tahu. Kita lihat di akhir daripada pasal yang ke-6, ya, dalam ayat yang ke-60. Semua orang yang datang kepada Yesus karena agenda masing-masing, apa yang berlaku? Mereka mengundurkan diri. Kamu tahu apa? Bila Yesus memperkenalkan diri mereka sebagai apa? Akulah roti hidup. Kau harus makan tubuhku dan minum dari darahku. Musa tidak macam ini. Dia bercakap macam ini. Mereka tersinggung. Dan ini saya akan sambung dalam khotbah saya yang berikutnya dalam beberapa minggu akan datang. Ya. Tapi itu jelas menunjukkan bahwa mereka datang kepada Yesus karena agenda mereka. Tapi Yesus tahu. Pada pagi hari ini, semua kita membuat satu renungan, ya, refleksi. Ingat, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30, seperti saya katakan di awal tadi, Yohanes menulis bahwa banyak mukjizat yang Tuhan lakukan yang tidak direkod di dalam firman Tuhan, karena terlalu banyak. Nah, kalaupun dia direkod di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes beritahu, tujuan dia supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Mesias, anak Allah. Tuhan mau kita percaya kepada anaknya, Yesus. Pertanyaan saya ada 2 pertanyaan untuk kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Pertanyaan pertama, adakah Anda percaya kepada Yesus? Atau Anda hanya percaya kepada mukjizat yang dia lakukan? Adakah Anda hanya percaya kepada Yesus atau Anda percaya kepada mujizat yang dilakukan? Yang kedua, adakah Anda percaya kepada Yesus hanya bila Anda melihat dia melakukan mukjizat di dalam hidup Anda? Atau kamu percaya kepada Yesus dengan segenap hatimu meskipun dia tidak melakukan mukjizat seperti yang kamu harapkan, tapi kamu tetap percaya kepada dia, tetap mengikuti dia? Ini pertanyaan yang serius pada pagi hari ini yang sama kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mari kita jemaat-jemaat semua belajar melihat, melangkaui mujizat-mujizat yang ada di sekitar kita. Melangkaui mujizat-mujizat yang kita baca dalam firman Tuhan. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Mari kita tunduk kepala bersama-sama.
Haleluya Yesus. Benar Tuhan, tidak yang mustahil bagi Engkau. Engkau boleh memakai kami Tuhan yang kosong, yang tidak apa-apa. Bahkan jika ada sedikit yang ada pada kami ini pun Tuhan Yesus, Engkau boleh memakainya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami sungguh-sungguh mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami bersikap egois Tuhan, mementingkan diri sendiri. Pada hari ini jemaat-jemaat semua yang dikasihi, datang kepada Yesus. Izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati Anda masing-masing. Adakah Anda mengejar mukjizat? Adakah Anda mengejar musa-musa Anda? Atau Anda mengejar, sungguh-sungguh mengejar Yesus? Terima kasih Yesus. Dijanji kami Tuhan Yesus untuk mengikuti Engkau Bapa di surga. Haleluya Lord Jesus. Mari kita nyanyi bersama-sama Tuhan. Kita katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Pada pagi hari ini, Tuhan menuntut kita untuk mengubah cara pandang kita, shift our mindset, our perspective mengenai pekerjaannya, mengenai mukjizat yang dilakukannya. Ubah perspektif kita, jangan menjadi orang Kristen yang hanya tercari-cari, tergila-gilakan dengan mukjizat, mengejar berkat, mengejar berkat. Kejar Yesus, lihatlah lebih, melangkaui, look beyond the miracles. We need Jesus. We need Jesus. Kita perlukan Yesus. Dan pada pagi hari ini, kalau kamu sadar bahwa selama ini kamu mengejar perkara yang salah, orang yang salah, kamu tidak mengejar Yesus, tapi kamu mengejar mujizat, kamu mengejar pendeta, hamba-hamba Tuhan, kamu lebih mengagungkan hamba Tuhan, kamu lebih mengagungkan mujizat daripada kamu mengagungkan Tuhan. Saya berdoa untuk Anda. Saya berdoa agar hati dan pikiran Anda diperbaharui. Saya berdoa agar hidup Anda sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Haleluya, dimanapun Anda berada, angkat tanganmu saya berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, kami sadar Bapa di surga, mukjizat yang terjadi ini Tuhan, bukanlah nokta, bukanlah pengakhiran, tapi ini merupakan satu awal, satu tanda yang membawa kami kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Engkau sendiri, yaitu apa yang Engkau akan lakukan Tuhan Yesus, yang bahkan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Saya berdoa Tuhan untuk teman-teman saya yang mengangkat tangan saat ini. Terima kasih karena Engkau membuka mata rohani kami. Terima kasih karena Engkau membuka telinga rohani kami pada pagi hari ini. Kami sadar ada hal yang tidak benar dalam kehidupan kami. Baru kami sadar bahwa kenapa kehidupan rohani kami tidak bertumbuh, kami tidak maksimum dalam kehidupan kami. Karena kami fokus pada perkara yang salah. Kami fokus kepada mukjizat. Kami fokus kepada musa-musa yang ada di sekitar kami. Pagi hari saya berdoa Tuhan Yesus, perbaharui hati dan pikiran anak-Mu, perbaharui perspektif mereka, biar mereka melihat Engkau, biar bila mereka melihat Engkau, mereka mengenal Engkau, sungguh-sungguh mencari Engkau, hidup mereka diperbaharui. Saya percaya Tuhan, hidup mereka diperbaharui, seperti mana Engkau mengubah hidup murid-murid-Mu Yesus. Saya berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan, terjadilah kuasa-Mu dimanifestasikan dalam kehidupan mereka pada saat hari ini. Haleluya. Come on church, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ini aku percaya. Ini aku percaya. Yes Lord. Tiada yang mustahil. Benar Tuhan Yesus. Yes God. Kuatkanku, Kuatkan kami Tuhan. berharap. Kami berserah. Kini aku
berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Bahkan yang berada di Sabah dan Sarawak. Tuhan Yesus, di kampung, di mana, di ulu manapun Tuhan. Mungkin mereka hanya sempat mendengar khotbah ini setelah mereka berhasil mendapat line yang bagus Tuhan. Saya berdoa di mana mereka berada saat ini, pada waktu bila pun mereka mendengarkan khotbah ini Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan mereka. Saya berdoa Bapa di surga, berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu, jemaat-jemaat SIB Lives. Bapa di surga, yang berkeluarga, Engkau berkati anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka. Bapa di surga, yang belajar, Engkau berkati mereka dalam pelajaran mereka. Yang bekerja, berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Biar mereka tetap berfokus kepada Engkau. Biar mereka selalu sadar Tuhan bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, saya berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan keluarga-keluarga terus Tuhan Yesus diperkuatkan Bapa di surga Tuhan. Hubungan suami dan istri makin diperkuatkan Bapa di surga. Anak-anak semakin Tuhan mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Saya berdoa Tuhan Yesus, setiap pelajar-pelajar di SIB Live Tuhan Yesus, mereka akan cemerlang Tuhan. Meskipun mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan pada saat ini, mereka have to do online learning Tuhan Yesus. Apapun situasi Tuhan, saya berdoa Tuhan agar mereka tetap cemerlang, excellent dalam pelajaran mereka. Lord Jesus, I pray that they will become, Lord Father God, the head, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang bekerja Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Biar mereka terus Tuhan Engkau pakai dimanapun mereka ditempatkan Bapa di surga. Apapun posisi mereka, biar Tuhan Yesus mereka memancarkan kemuliaan-Mu melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat semua terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya dimanapun Engkau pergi, Engkau diberkati Tuhan. Biar kiranya wajah-Mu disinari dengan kemuliaan Tuhan dimanapun pergi. Siang dan malam Engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Siang dan malam dalam apapun situasi dalam kehidupan-Mu, masalah apapun, percayalah saudara bahwa Roh Kudus Tuhan bersama-sama Anda dimanapun Anda berada. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dan percaya, katakan amin. Come on, kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu hadapan, waktu yang sama pada pukul 11 pagi untuk kebaktian bahasa Malaysia. If you would like to join us for English service, join us for 9 a.m. our live service. Okay? Jika ada memerlukan pelayanan lanjut, perkara doa dan sebagainya, boleh hubungi kami melalui email kami, and we will connect with you as soon as possible. Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Shalom. Tuhan memberkati.